Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pemirsa San TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali pada program kajian ilmiah, yaitu dalam pembahasan Fikih Usroh merujuk pada kitab Zadul Ma'ad buah karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala, bersama guru kita Ustadz Abu Islama Imanuddin LCMA hafizahullahu ta'ala, yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki pembahasan lanjutan dari kajian sebelumnya, yaitu potret rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada pemirsa San TV dimanapun Anda berada, di kesempatan sesi tanya jawab nanti Anda bisa bergabung, berinteraksi secara langsung di nomor 021-8910-6135 atau juga bisa di nomor 0811-900-7912. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat ataupun WhatsApp, Anda bisa bertanya di nomor 0811-900-7913. Kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan materi kajian kita pada pagi hari ini. Baik, Alhamdulillah kita telah terhubung dengan Ustadz Abu Islama Imanuddin LCMA hafizahullah ta'ala yang berada di Pondok Pesantren Hamalutul Quran Karawang. Kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz dan keluarga hari ini Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah khair insyaallah. Semoga Allah lancarkan dan mudahkan kajian kita pada pagi ini Ustadz hingga akhir acara. Kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin, para pemirsa San TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita nikmati dengan indera kita, yang hati kita senantiasa merasa tenang, damai di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat hati yang Allah berikan kepadanya, cahaya yang setiap kali mendengar Subhanahu wa taala, hati ini merasa tenang, hati merasa damai, hati merasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ini semua merupakan satu nikmat yang tiada terkira, yang kalau kita mau untuk memperhatikan secara seksama, barangkali tidak semua manusia bisa merasakan hatinya yang begitu dekat dengan Allah Azza wa Jalla, yang senantiasa kemudian dari hati yang tenang membawa kepada lisan dan kepada anggota tubuh kita untuk terus bisa beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita patut bersyukur menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang mendapatkan taufik dan hidayah, yaitu hidayah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas Islam, agama yang hak,
agama yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jal, agama yang insyaallah tabaraka wa ta'ala dari namanya tidak pernah disandarkan ya kepada ya apapun yang ada di atas muka bumi ini. Tapi Islam adalah agama yang namanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menyelamatkan, yang maha memberikan kedamaian, yang maha memberikan kebahagiaan kepada kita sekalian. Untuk itulah Islam itu agama yang tinggi yang tidak akan pernah diungguli. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang mampu mengungguli Islam. Keindahannya bisa kita rasakan dari berbagai syariat-syariat Allah Azza wa Jalla. Kemudahannya ya bisa kita ya dapati dari seluruh syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya begitu agung, namanya begitu mulia, namanya begitu indah disebutkan, dan namanya begitu menggetarkan jiwa. Itulah al-Islam. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Islam ini adalah agama yang merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya. Siapa yang bisa mengambil Islam, maka apa? Dia akan mendapati bagian yang terbesar dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, patut kita bersyukur dan bersyukur. Nikmati ya Islam ini dengan segala ketaatannya, maka kita akan selamat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita dan jiwa kita, akal pikiran kita senantiasa mengambil Islam sebagai hidayah, sebagai petunjuk kita termasuk dalam membangun rumah tangga. Terlebih Islam memiliki satu potret kehidupan yang itu patut kita teladani dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengkaplah kemudian Islam, agama yang Allah turunkan di atas muka bumi, lalu Allah utus seorang manusia yang mulia, manusia suci, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilengkapi dengan Allah turunkan wahyunya, yang setiap kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata dengan hawa nafsunya, berkata senantiasa dengan wahyu, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah wajib kita mengikutinya, karena Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, tapi Rasul berbicara dengan wahyu. Untuk itu mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti sunnah, keduanya perkara yang bisa menegakkan agama Islam, minimal untuk pribadi kita masing-masing, kemudian untuk keluarga kita, istri dan anak-anak kita, kemudian untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan keduanya adalah warisan yang berharga yang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu bihi abada. Aku tinggalkan kepada kalian selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Kitab Allah wa sunnati. Al-Quran dan Sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini harus terus kita jaga, kita pegang teguh. Berpegang teguh dalam kehidupan kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Akan tapi kita tahu ikhwatal iman bahwa Sunnah ini hadir di hadapan Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam oleh wahyunya Allah. Lalu kemudian yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka para sahabat adalah manusia-manusia yang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkataan Nabi diserap oleh para sahabat. Setiap tindak tanduk Nabi dilihat oleh para sahabat. Ya, setiap apa yang dilakukan oleh Rasul, maka diajarkan kepada para sahabat dan para sahabat mengamalkannya. Para sahabat adalah orang yang paling faham tentang Islam setelah Nabi kita Muhammad SAW. Para sahabat itu adalah generasi yang paling banyak mengamalkan kebaikan-kebaikan Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Para sahabat adalah orang-orang yang insyaallah tabaraka wa ta'ala mereka adalah orang-orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah meridai mereka secara keseluruhan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Untuk itulah ketika kita diperintahkan memahami, berpegang teguh kepada Al-Quran,
berpegang teguh kepada sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka pemahamannya adalah pemahaman para sahabat. Pemahamannya, pengamalannya adalah disesuaikan dengan apa yang telah difahami dan dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, karena mereka lah yang tahu tentang Islam. Kita tidak mungkin bisa menjalankan Islam kecuali dari mereka. Ini harus dijaga oleh kita semuanya. Memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para salaful ummah. Dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, termasuk dalam perkara membangun rumah tangga. Maka dijelaskan dalam pembahasan yang kita ambil dari kitab Zadil Ma'ad fi al-hadi fi khairil ibad, ya. Jadi fi hadi khairil ibad, Zadil Ma'ad ya fi hadi khairil ibad. Ya, bekal ya untuk menuju akhirat dari petunjuk Allah Jalla wa Ala. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita ngambil pendapat dan kita ngambil petunjuk, kita ngambil bimbingan, kita ngambil wahyunya. Bimbingan inilah yang akan menyampaikan kita kepada keselamatan hidup. Bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang akan menyampaikan kita kepada ketenangan, kebahagiaan, kepada cinta dan kasih. Petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam berumah tangga adalah sebuah potret kehidupan nyata. Ada di atas muka bumi, bukan cerita fiktif. Ya, potret kehidupan Rasul adalah cerita nyata, bukan cerita fiktif. Terjadi di atas muka bumi ini, mata seluruh para sahabat melihatnya, telinga para sahabat seluruhnya mendengarkannya, dan mereka pun ikut terlihat di dalamnya. Ada yang mereka menjadi subjek, ada yang mereka menjadi objek di kalangan para sahabat dalam melihat dan dalam menganalisa, meneliti ya kehidupan rumah tangga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa askanahu fil jannatil firdausil a'la. Beliau mengatakan faslun fi hadyihi fin nikahi wa mu'asyaratihi ahlahu. Satu pasal yang menjelaskan tentang fi hadyihi, yaitu petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam fin nikahi, dalam masalah pernikahan. Itu dalam masalah kita berumah tangga, ya. Wa mu'asyaratihi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam pergaulan ya rumah tangga seorang suami kepada istrinya, kepada anaknya, ya. Ya, di sini ahlahu yaitu kepada keluarganya. Artinya bab ini akan menjelaskan tentang petunjuk Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana beliau berinteraksi dengan dengan cara yang baik kepada keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya. Al-mu'asyarah sebagaimana Allah Jalla wa Ala perintahkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka semuanya, istri dan anak-anak semuanya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, ikhwatul iman azani Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim membawakan satu hadis. Beliau mengatakan, sahha anhu sallallahu alaihi wasallam min hadisi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu 'aini fis salati. Ya. Sini dikatakan hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu 'aini fis salati. Hadza huwa lafdzul hadis, kata beliau. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan juga oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahumallahu tabaraka wa ta'ala. Ya, telah sahih kata beliau dari hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, hubbiba ilayya, dicintakan kepada hatiku. Hubbiba ilayya, dicintakan kepada hatiku, kepada jiwaku. Artinya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya
adalah manusia yang Allah memberikan rasa cinta kepadanya, kepada beliau. Maka rasa cinta yang ada pada diri seorang itu, pada seorang hamba itu bersumber dari siapa? Dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang yang ada pada kita diri seorang muslim, yang ada pada diri kita sebagai seorang manusia, datangnya dari mana? Datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Hubbiba ilayya, dicintakan kepadaku. Kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul iman azani Allah, bahwa manusia terkadang ya ada yang mereka dicintakan kepada yang Allah tidak meridainya. Ada manusia yang dicintakan kepada dunia ya dengan kekufurannya. Dicintakan kepada dunia dengan kefasikannya. Dicintakan kepada dunia itu kepada sesuatu yang itu menentang Allah Azza wa Jalla. Kekuasaan, kepopuleran, ya. Kemudian apalagi tentang harta yang berlimpah. Ada seorang yang dicintakan oleh Allah pada perkara dunianya itu, ya, zikirnya kepada Allah dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Hubbiba ilayya." Dicintakan kepadaku, pada hatiku, kepada jiwaku, ya, dari perkara dunia kalian, atau pada saat aku berada di dunia ini. Yang pertamanya adalah an-nisa, wanita. Allah Subhanahu pada hati Rasul, pada jiwa Rasul adalah keberadaan seorang wanita di atas muka bumi ini. Yaitu apa? Adalah sikap memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada wanita. Yang dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wanita menjadi mulia. Yang dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wanita memiliki nilai yang tinggi. Wanita dimuliakan, dicintai, diayomi, dikasih sayangi, diperhatikan. Jauh derajatnya ya, jika dibandingkan dengan ketika Islam belum datang di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan dengan pada masa jahiliyah. Yang dikatakan wa idza busyira ahaduhum bil unsa, apabila dikabarkan bahwa istrinya itu akan melahirkan seorang wanita, maka fa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Ya. Maka wajahnya itu merah menghitam. Sebagai tanda sebuah kemarahan yang besar ketika dilahirkan, ya, di atas muka bumi dia memiliki anak seorang wanita. Ya, sampai apa? Dia tidak mau menampakkan nikmat rizki yang Allah berikan dalam bentuk seorang anak wanita. Ya tawara minal qaum, dia tidak mau dia ya mengenalkannya kepada manusia. Bahkan mereka mengatakan, apakah saya akan menelan pil pahit kehinaan dengan memelihara anak wanita, atau akan aku kubur hidup-hidup dia. Wal'iyadzubillah. Suatu peradaban yang sesat. Peradaban yang menghinakan ya manusia, sekaligus dia menghinakan Allah yang telah menciptakannya. Bayi-bayi wanita yang tidak berdosa dia. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Bayi ini di mana yang kelak pada hari kiamat maka akan bertanya, ya, kenapa aku dibunuh? Kenapa aku dikubur hidup-hidup? Wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika bayi-bayi itu ya ditanyakan pada hari kiamat, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa dia dibunuh? Bayi tidak memiliki dosa. Dan perkara bahwa dia memiliki seorang wanita, anak wanita itu adalah bukan keinginan manusia. Tapi Allah Jalla wa'ala yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Sehingga ikhwatul iman azani Allah, dari sinilah kita tahu bahwa Allah telah memuliakan kaum wanita, maka kaum wanita jangan ya menghinakan dirinya dengan menjauh dari syariat Allah,
dari menjauh dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang teguh syariat Allah, maka kalian akan menjadi mulia sebagaimana dimuliakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah begitu sayang dengan kaum wanita, yang kemudian ketika ada kaum wanita yang mereka mengatakan mereka iri dengan kaum laki-laki di zaman sahabat, ya, kaum wanita di zaman sahabat mereka iri, ya, di zaman Rasul mereka iri dengan siapa? Dengan kaum laki-laki yang mereka mengatakan zahabar rijalu bihaditsik. Ya, kaum laki-laki kami mereka semuanya ya banyak mengambil ilmu darimu ya Rasulullah. Mereka setiap saat bisa kumpul denganmu, bisa mengambil pelajaran darimu. Mereka bisa kumpul di masjid, mereka bisa ikut dalam safar bersamamu, mereka ikut ya terus dalam peperangan-peperangan yang ada. Banyak hadis-hadismu, banyak ilmu yang engkau ajarkan kepada mereka kaum laki-laki. Tapi apa? Kami memiliki keterbatasan. Kata wanita dia mengakui secara fitrahnya juga. Bahwa apa? Dia memiliki keterbatasan. Al-Quran menyuruhnya untuk banyak di rumah. Maka mereka pun para sahabat wanita di rumah mereka. Ya. Memiliki keterbatasan. Tapi ketika ada sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup ini, yaitu ilmu yang sahih, ilmu yang benar, apa kata Rasul? Ij'al lana yawman na'tik. Ij'al lana yawman na'tik. Ya Allah, ya Rasulullah, berikan kepada kami satu waktu agar kami bisa datang ke majelismu ini. Masya Allah. Ya. Kaum wanita di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka dimuliakan oleh Islam dan mereka memuliakan dirinya. Mereka cinta kepada ilmu, cinta kepada amal, cinta kepada pahala, cinta kepada surga. Mereka mengatakan, Ij'al lana yawman na'tik, ya Rasulullah, jadikan satu hari saja. Satu hari. Bukan ayam, bukan hari-hari. Ya. Tapi apa? Yauman, satu hari saja. Na'tika, kami akan datang ke majelismu ya Rasulullah. Ya. Artinya bahwa mereka akan lebih banyak di rumah tapi keluar itu sesekali. Dan itu pun kalau ada ilmu yang ingin didapati oleh para sahabat wanita. Untuk itulah bahwa ketika Rasulullah SAW mendapati ya wanita-wanita yang sadar ya bahwa Allah telah memuliakan dirinya lalu mereka menjaganya, Rasulullah mencintai mereka. Suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah pada Yaumul Aid. Ya, berkhutbah pada Yaumul Aid. Dan kita tahu bahwa khutbah Rasul SAW diikuti juga oleh laki-laki di hadapannya, di saf-saf terdepan, lalu kemudian wanita di saf belakang. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam ketika salat selesai, Rasulullah berkhutbah di hadapan mereka semuanya. Lalu kemudian Rasulullah beliau mendatangi ya kelompok di kalangan kaum muslimat, kaum mukminat, didatangi mereka. Secara khusus Rasulullah memberikan nasihat kepada mereka. Tasaddaqna, bersedekahlah kalian wahai kaum wanita. Ya, tasaddaqna, bersedekahlah dengan apa yang kalian miliki. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka ya untuk apa? Untuk menjaga kehormatan keluarga, kehormatan diri mereka, kemudian memuliakan suaminya. Ya. Sebagai pintu surga baginya. Rasulullah mengajarkan kepada mereka. Ya. Maka para sahabat wanita di zaman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam benar-benar dimuliakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat hubbiba ilayya min dunyakum, dicintakan kepadaku dari perkara dunia ini, yang pertama adalah an-nisa, wanita, tidak difahami sebagaimana pemahaman orang yang benci kepada kaum muslimin. Tidak difahami sebagaimana kaum orientalis. Ya, orang-orang kafir yang belajar Islam, mencari kelemahan-kelemahan Islam, lalu kemudian disampaikan kepada kaum muslimin bahwa Rasulullah SAW, bahwa Muhammad, nabinya kaum muslimin, kata mereka adalah orang yang sangat cinta kepada wanita, sampai kemudian, ya, dengan maksud kalimat ini adalah apa? Menghinakan Nabi kita mulia SAW. Tidak demikian maknanya.
Lihat, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan kesesatan pendapat dari kaum orientalis yang ada, mustasyriqun. Kaum orientalis yang ada, ketika mereka mengklaim tentang Nabi Muhammad SAW yang mulia, lalu kemudian mencintai wanita, difahami oleh mereka dari sisi negatif dengan cara pandang kebencian. Wa ainu sukhti tubdil masawiyah. Pandangan mata mereka itu adalah pandangan mata kebencian yang akan menampakkan semua aib yang ada. Bukan ainu ridho an kulli aibin kalila. Bukan pandangan mata yang ridho, yang kalaupun aib itu ditutupi. Orang-orang orientalis, mereka mencari kelemahan Islam. Lalu kemudian dijelaskan kepada kaum muslimin yang awam, yang hanya kemudian banyak bermain logika tanpa melihat kepada kepada sisi pendalilan dan syariat-syariatnya. Sampailah kemudian mereka berkesimpulan bahwa nabinya kaum muslimin maniak wanita. Wal'iyadzu billah. Tapi kita faham karena yang berbicara itu adalah orang orientalis. Kita faham sebagai muslim yang berbicara itu adalah orang yang benci dengan Islam. Lalu apa? Dan ini dibuktikan. Dari mana muncul gerakan emansipasi wanita? Tahrirul mar'ah. Gerakan pembebasan kaum wanita. Mereka menganggap bahwa Islam telah mengkebiri kaum wanita berada di rumah-rumah mereka dengan dalil waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian kaum wanita di rumah-rumah kalian. Lalu kemudian menginginkan wanita itu keluar bersaing dengan kaum laki-laki. Bekerja di pabrik, bekerja di perusahaan, bekerja di jalan. Entah itu jadi supir, jadi kondektur, jadi apa semuanya. Pakaiannya juga sama dengan pakaian pekerja. Tidak ada beda. Terkadang juga dalam soal pekerjaan, wanita-wanita yang suruh bekerja di tempat maka harus berfisik, harus bertenaga sebagaimana tenaganya kaum laki-laki. Wal'iyadzu billah. Subhanallah, tidak akan pernah bisa. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan laki dan perempuan itu berbeda. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah memuliakannya, telah memuliakan kaum wanita. Tapi gerakan emansipasi, gerakan pembebasan wanita muncul dari Islam atau dari orang-orang yang bukan dari Islam? Kita katakan bukan dari Islam. Tapi ada sekarang tokoh-tokohnya dari kaum muslimin. Iya, karena mereka belajar kepada orang-orang orientalis juga. Ya. Banyak dikirim tuh ke negara-negara Eropa, negara-negara barat. Ya. S1, S2, S3 yang mereka belajar di sana terus. Ya, pikirannya dicuci, ya. Sampai kemudian mereka masuk lagi ke negara kita. Di awal-awal barangkali di tahun 80-an, mereka banyak mulai masuk satu persatu. Lulusan-lulusan orang Indonesia, mahasiswa-mahasiswa Indonesia, lulusan dari barat, lalu kemudian berpaham dengan paham yang difahami oleh mereka. Tidak berdasarkan kepada dalil. Apa yang terus betul-betul diberikan, di brainwash oleh siapa? Oleh mereka. Para sekular-sekular yang ada. Orang-orang yang orientalis yang ada mereka. Maka kemudian faham itulah yang menyebar hingga saat ini. Dan barangkali paham ini saat ini itu sudah mulai sudah mulai memetik hasilnya. Banyak wanita yang ingin bersaing di luar rumahnya. Banyak wanita yang tidak mau dimuliakan. Banyak wanita yang terkadang tidak lagi dibedakan apakah ini wanita muslimah atau bukan muslimah. Karena pakaiannya juga sama dengan mereka. Gaya hidupnya sama. Cara berbicaranya sama. Di toko-toko yang ada. Ya. Di kafe-kafe. Di beberapa tempat-tempat yang ada. Di pasar. Di mall. Ya. Terkadang kita tidak tahu apakah dia muslimah atau bukan. Kecuali sebagian kecil saja dari mereka ketika waktu sholat kita lihat. Ya. Oh ternyata dia turun. Lalu untuk mengerjakan sholat. Pada saat dia turun, kita nggak tahu apakah dia muslimah atau bukan. Yang membawa bungkusan kecil yang ternyata itu mukena. Ya.
Itu terjadi di masyarakat kita. Siapa yang memetik kegetiran atau pahitnya daripada apa? Daripada kehinaan ini adalah kita kaum muslimin. Yang melihat remaja-remaja Islam, mereka hobi berada di luar rumahnya daripada di rumahnya. Ya. Para kaum wanita yang mereka menjadi komunitas sosialita yang memang seperti itu, sibuk dia di luar rumahnya, keluarganya, suaminya, anaknya, ya, kurang diperhatikan, pendidikannya kurang diperhatikan. Kalau kita dapati dari hadis ini bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah tanamkan kecintaan kepada hati beliau untuk mencintai wanita dengan memuliakannya, mengagungkannya, menjaganya. Secara khusus Allah yang mengajarkan Rasulullah, ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka kaum wanita itu, istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, yang tidak berpaling dari syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwatul iman azani Allah. Sehingga dari situlah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah. Ya, menikah. Kenapa? Menikah itu untuk apa? Memuliakan kaum wanita. Ya. Dari sinilah kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeluarga. Ketika ada tiga orang laki-laki di kalangan para sahabat datang ke rumah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha. Para sahabat ini bertanya, "Ya Ummul Mukminin, bagaimana ya ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Mereka datang kepada di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Bagaimana ibadahnya Muhammad Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam?" Maka apa dijelaskan oleh Ummul Mukminin? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam malam hari itu salat malam dan juga kemudian sebagian waktunya tidur. Digunakan untuk tidur. Ya, salat malam ibadah. Ya. Tapi tidak seluruhnya malam hari itu dijadikan untuk salat malam. Ada hak badan untuk tidur. Siang harinya kadang Rasulullah berpuasa, kadang juga Rasulullah berpuasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeluarga, memiliki istri, memiliki anak. Rasul mencari nafkah untuk mereka. Rasulullah berbincang dengan istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang membantu rumah tangga istrinya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam membuatkan makanan untuk istri dan anaknya. Kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjahit pakaiannya yang sobek. Kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan istrinya, bercanda dengan anaknya. Kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan istrinya, duduk bersama dengan anaknya, berbincang-bincang santai. Ya. Lalu kemudian apa? Tiga sahabat ini dia mengatakan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, manusia yang telah diampuni dosa-dosa dan dari kesalahannya, dari dosanya itu telah diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dari dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi Rasulullah masih sholat malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sempat berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi wanita. Maka apa kata mereka? Kalau demikian maka saya tidak ada apa-apanya dibanding Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya akan sholat malam semalam suntuk. Tidak akan tidur, kata sahabat yang pertama. Kalau begitu saya akan puasa setiap harinya, kata sahabat yang kedua. Yang ketiga, kalau begitu saya tidak akan mau menikah, kata sahabat yang ketiga. Hal itu kemudian disampaikan atau terdengar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Apakah kalian bertiga yang telah mengatakan ini dan ini? Ketahuilah ala ini akhsyakum lillah wa atqakum lillah.
Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku ini orang yang paling takut kepada Allah Jalla fi'ala. Aku ada orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya. Tapi saya bangun malam, aku mulail wa arqud. Ya, aku mulailah wa arqud. Aku bangun pada malam hari untuk sholat dan kadang juga aku tidur. Asumu wa uftir, aku berpuasa dan juga aku berbuka puasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi wanita. Aku pun menikahi wanita. Bahkan setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi hingga 9 istri. Semua merasa dimuliakan. Tidak ada satupun dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merasa ketika nikah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian mereka merasa terkekang. Tidak ada. Mereka hidup penuh dengan kebahagiaan, ketenangan. Ya, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih dan sayang. Mereka hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam penuh terangkat derajatnya. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Potret kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun sibuk dalam dakwahnya. Setiap kali turun wahyu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya, mendakwahkannya, tidak pernah menyembunyikan satu ayat pun. Kesibukan yang luar biasa. Yang dijelaskan tidaklah ada satu kebaikan melainkan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menunjukinya manusia kepada kebaikan tersebut. Tidaklah ada satu keburukan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengingatkan umatnya untuk tidak mendekati kepada keburukan ini. Potret kesibukan Rasul yang luar biasa. Sebagai seorang manusia ya di atas yang hidup di atas muka bumi, yang beliau makan, beliau minum, beliau bertempat tinggal, beliau berkeluarga. Dengan kesibukan dan aktivitas yang luar biasa, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap beribadah kepada Allah, tidak pernah berhenti. Ya. Ada sebagian kita ya, bahkan ada sebagian ya aliran di dalam ya Islam ini yang baru bisa sedikit kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, mengenali hak Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan mengucapkan zikir ini, zikir itu, lalu kemudian berhenti dia beribadah. Sebagian kemudian dia ya mendapatkan berita katanya. Berita dari langit, ada suara di tengah malamnya. Wahai fulan, ya kamu sudah terlalu banyak ibadah, berhenti kamu beribadah. Ya, berhenti beribadah, sudah cukup. Ya, maka kemudian keesokan harinya dia berhenti beribadah. Waswatu syaitan. Ya, yang berbicara adalah syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah, jangan pernah berhenti hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian itu datang. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam potret kehidupan nyata, beliau beribadah sampai akhir hayatnya. Bahkan beliau mengimami salat sampai hari ya mendekati kematian, kecuali ketika beliau sakit ya di beberapa hari sebelum wafatnya, maka barulah kemudian ya, tapi tetap kemudian digantikan oleh meminta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengimami salat para sahabat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap salat. Rasulullah sampai akhir tahun, di tahun kematian masih tetap berpuasa. Melakukan ibadah haji, bersedekah, melakukan kebaikan-kebaikan, tidak berhenti. Tapi saat ini ada sebagian orang, wah kalau masih beribadah itu berarti itu manusia yang baru pada tingkatan rendah itu. Masih sholat, masih zakat, masih puasa gitu. Itu kecintaannya belum sampai pada puncaknya. Itu baru sebatas ma'rifah, kata mereka. Baru sebatas kenal. Kalau saya udah sampai pada hakikat, ya saya udah kenal dengan Allah Jalla wa'ala, artinya saya dengan Allah itu sangat-sangat dekat, sehingga tidak perlu sholat lagi. Ini sesat dan menyesatkan. Ya, ini perkara sesat dan menyesatkan. Kenapa
Karena Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Kenapa demikian? Karena para sahabat tidak pernah melakukan hal demikian. Para sahabat mereka beribadah sampai detik-detik kematiannya. Tetap beribadah kepada Allahu Jalla fi'ula. Nah, kalau kita dapati ikhwatal iman, azani Allah, Rasulullah SAW dengan kesibukan yang luar biasa. Beliau adalah sebagai pemimpin dari seluruh kaum muslimin. Bahkan dari seluruh umat manusia. Rasulullah SAW mengatur bangsa Yahudi yang masih ada pada saat itu di Madinah. Untuk apa? Untuk mengikuti aturannya. Rasul mengatur bangsa Nasrani untuk hidup bahagia bersamanya dengan agama yang mereka Yang mereka anut. Kami hanya mendakwahkan kepada mereka. Ada yang masuk ke dalam Islam, ada yang tidak. Tapi ketika mereka kemudian tidak mau diatur, ya, kemudian mereka tidak mau mengikuti perintah Allah. Ya, maka kemudian mereka berpaling dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kesibukan Rasul itu luar biasa. Pun demikian saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sebagaimana dirinya sebagai manusia, Rasul tetap menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah, berumah tangga. Ya, ada seseorang yang bahkan ingin seumur hidupnya tidak menikah agar dia bisa beribadah kepada Allahu Jalla fi'ula. Ya. Betul, ada beberapa para ulama kita yang tidak sempat menikah. Kita katakan bukan tidak mau menikah, tidak sempat untuk menikah. Ya. Dan banyak faktor kalau kita dapati, ada satu buku, Al-Ulama minal Uzzab atau Al-Uzzabu minal Ulama, para ulama yang hidupnya belum sempat menikah. Kesibukannya mengajarkan ilmu, kesibukannya kemudian cinta kepada ilmu, menulis ilmu, mendakwahkan ilmu tersebut. Salah satu alasannya, ditambah lagi dengan ketidakadaan biaya untuk untuk menikah, untuk menafkahi. Sampai dia bersabar dengan saumnya dan yang lain-lainnya. Tapi ada yang sekarang orang tidak mau menikah hanya karena hanya karena merasa bahwa hal menikah itu menjadi beban hidup bagi dirinya. Dia ingin hidup bebas. Ada lagi yang tidak mau menikah hanya karena hanya karena bagi dia menikah itu adalah satu ibadah. Dan masih banyak ibadah yang menurutnya itu bisa dilakukan kalaupun dia tidak menikah. Dan berbagai macam alasan-alasan yang terkadang kita dapati bahwa Nabi kita itu menginginkan kepada umatnya untuk menikah. Karena Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkannya, hubbiba ilayya, dicintakan kepadaku min dunyakum, dari dunia kalian adalah an-nisa, yaitu wanita. Untuk memuliakan wanita. Untuk menghormati wanita, mengangkat derajat wanita. Wattib, dan yang kedua adalah wewangian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka dengan wewangian. Maka badan beliau adalah wangi. Selalu pakaiannya diberikan wewangian, sehingga bertemu dengan siapapun maka beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh umatnya. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis salat, dan dijadikan hatiku itu cinta untuk melakukan ibadah salat, tidak menjadi beban. Maka Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam kalau salat begitu lamanya berdiri dengan bacaan yang sangat panjang. Kecintaan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau berkeluarga, ketika beliau berkeluarga dan tidak satu istri yang beliau nikahi, beliau tidak menyanyiakan ini, tapi justru beliau adalah menjaga mereka.
mereka ya merasa dilindungi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa kana yuqassimu bainahunna fil mabiti wal iwa'i wan nafaqah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya membagi mereka semuanya dalam mabitnya, ya menginap di istri satu, yang kedua yang lainnya. Kemudian memberikan perhatian kepadanya, memberikan nafkah kepadanya. Lihat di sini, sebagian orang yang mengatasnamakan yang ingin mengikuti sunnah Rasul dengan memiliki istri lebih satu. Lalu kemudian hanya bermodalkan bahwa dia punya uang. Dia punya uang. Dan seakan-akan apa? Bahwa kalau seorang istri sudah dikasih nafkah untuk uang belanja itu dianggap selesai tugasnya. Tidak demikian, ikhwatal iman, azani Allah. Ya. Ada hak mabit yang harus diperhatikan oleh kita. Dia malam hari bersama istri ini, besok malam bersama istri ini. Bukan hanya istri dikunjungi pada saat siang harinya saja. Anak istri yang ini tidak boleh tahu, istri ini tidak boleh tahu. Ada hakul iwa, diperhatikan, diayomi, dilindungi. Ya, bukan hanya sekedar hakul nafkah, bukan hanya sekedar nafkah saja. Merasa uang belanja sudah dikasihkan, udah selesai. Ya. Tapi apa? Hakut tarbiyah tidak ada. Hak pendidikan, pembinaan. Ya. Nah, ikhwatal iman azani Allah. Di sini dikatakan bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam bermuasyarah, berinteraksi dengan keluarganya. Di sini dikatakan wa kanat siratuhu ma'a azwajihi husnal muasyarah wa husnal khuluq. Beliau ya dalam sirahnya itu kita dapati ketika bersama istri-istrinya, mereka adalah beliau melakukan husnal muasyarah. Pergaulan yang baik. Ya, dengan husnal khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ketika sedang bersama Aisyah ummul mukminin. Lalu kemudian padahal Aisyah pada saat itu sudah menjadi istri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di usianya yang muda. Apa yang dikatakan? Apa yang di dalam sejarah di sini dikatakan? Ya, wa kanat yusarribu ila Aisyata banatil ansari yal'abna ma'aha. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, beliau apa? Mengutus Aisyah ummul mukminin, silahkan bermain-main dengan apa? Dengan anak-anaknya dari para sahabat Ansar. Ya, bahkan terkadang apa? Anak-anak para sahabat suruh datang ke rumahnya. Ya, untuk apa? Ya untuk bercanda dengan Aisyah ummul mukminin, untuk apa namanya? Layaknya ya anak-anak di zaman tersebut. Pada usia 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, ya di usia yang remaja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat lembut kepada istrinya. Kepada Aisyah radhiyallahu anha diperintahkan kamu boleh main dengan mereka. Ya, coba berkumpul dengan apa? Anak-anak seusianya, lalu kemudian apa? Ya bisa berbicara, bisa ngobrol, bisa bermain-main, yal'abna ma'aha. Ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memperhatikannya, mengawasinya. Ya. Jika ada sesuatu yang itu bisa ya mengurangi kehormatan dirinya sebagai seorang muslimah, maka Rasulullah akan mengingatkannya. Bentuk kelembutan yang luar biasa yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Ya. Ketika beliau berisikan dengan Aisyah ummul mukminin dalam usia yang muda, maka apa? Rasulullah masih membolehkan Aisyah meskipun posisinya sebagai istri, ya tetap memanggil, ya Rasulullah memanggil apa?
ya memanggil wanita-wanita Ansor, anak-anaknya wanita Ansor untuk apa? Untuk ya berkumpul bersama Aisyah. Kadang-kadang juga Aisyahnya yang diperbolehkan, diizinkan oleh Rasul untuk berkumpul dengan mereka. Lalu kemudian salah satu bentuk ya kelembutan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam berumah tangga bersama para istrinya. Wa kanat idza syaribat minal ina'i akhadhahu. Apabila Aisyah meminum atau istri Rasul itu meminum dari cangkir atau dari gelas. Maka apa? Kemudian ya diambil oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita dapati misalkan ya, ini ya kita dapati Aisyah radhiyallahu anha atau istri beliau yang lain, ya beliau Aisyah itu kemudian setelah menuangkan air, lalu kemudian meminum. Misalkan meminum dari ujung sini. Maka apa? Diambil oleh Rasulullah cangkir tersebut, gelas tersebut, lalu kemudian meminumnya di mana mulut Aisyah radhiyallahu anha meneguk air tersebut. Disitulah kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum dari sini, bukan dari sisi yang lainnya. Masya Allah. Kehidupannya luar biasa. Sebagian kita kadang-kadang tidak mau satu gelas minum bersama istrinya, satu piring bersama istrinya. Ya. Terkadang mereka apa? Menganggap bahwa keharmonisan itu adalah ketika hanya sekedar makan bersama dan lainnya. Tapi ada kalanya suatu ketika, ya, bagaimana kita mengikuti Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dikatakan wa kanat idza syaribat. Dan Aisyah apabila beliau meminum minal ina'i dari satu tempat, satu wadah, akhadhahu fawaddu'a famahu fi mawdi'i famiha wa syariba. Rasulullah mengambil cangkir tersebut lalu menempelkan mulut beliau yang mulia ya di tempat yang disitulah Aisyah meminumnya. Luar biasa ya. Berarti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, meskipun kedudukannya sangat tinggi, sangat mulia di sisi Allah Jalla wa Ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lembut kepada apa? Kepada keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ada ya kalau orang sekarang menyebut apa namanya romantis ya. Ini salah satu bentuk romantisme Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keluarganya. Luar biasa. Ya. Lihat kita di sini dikatakan ya pada sisi yang lain, ya. Wa kana yattaqi'u fi hajriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang apa? Ya, bersandar ya pada ya, pangkuan Aisyah radhiyallahu anha atau istrinya yang lain. Wa yaqra'ul Qur'ana ya wa ra'suhu fi hajriha. Ya. Rasulullah sedang membaca Al-Qur'an atau Rasulullah ya sedang memurojaah Al-Qur'annya. Lalu beliau apa? Bersama kepalanya itu berada di pangkuan istrinya. Ya. Wa rubbama kanat haidha, yang bisa saja pada saat itu istrinya itu sedang haid. Dan ini satu ketika Aisyah dalam keadaan haid, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kepalanya disandarkan di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha yang Aisyah pada saat itu sedang haid, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil apa? Terus membaca wahyu-wahyu Allah Jalla wa Ala. Membaca Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, karena cintanya kepada wangian itu dicintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu wangi. Maka dalam suatu ketika ya ada Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam salah satu riwayat bahwa apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sebelum masuk ke pintu rumahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak terlebih dahulu. Rasulullah bersiwak ya. Setelah bersiwak untuk apa? Tatayyub. Ya, bersiwak itu adalah untuk ya mewangikan mulutnya. Bersiwak. Ya.
Jadi apabila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari luar, dari masjid atau dari berinteraksi dengan kaum muslimin dan yang lainnya, lalu kemudian akan pulang ke rumahnya, sebelum masuk ke rumahnya Rasulullah bersiwak terlebih dahulu, karena menjadi kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke rumahnya itu disambut oleh istrinya, maka beliau apa? Beliau menciumnya. Romantisme yang luar biasa. Ya. Baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terkadang ya di kita hanya sekedar salaman lalu kemudian tasnya dikasihkan, ya itu yang banyak potret seperti itu. Dia masuk ke rumah itu tasnya yang diambil terlebih dahulu, ya. Itu yang paling banyak. Yang terkadang juga karena istrinya nggak paham ya bagaimana memuliakan seorang suami, ya suami datang mungkinnya ditanyakan pertama kali adalah oleh-olehnya. Ya, bukan hadirnya suami, tapi oleh-olehnya yang ditanyakan. Tadi jadi beli enggak? Tadi ini enggak? Yang lain-lainnya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kehadirannya itu sangat dirindukan oleh istri-istrinya. Ketika terlambat saja, maka mereka sangat merindukan hadirnya Rasul di dalam rumah tangga mereka. Sementara ada di dalam potret kehidupan kita, suami datang itu musibah bagi istri dan anaknya. Kenapa? Karena akhlak buruk suaminya. Kehadirannya tidak disukai oleh istri dan anaknya. Wal'iyadzubillah. Nah, ikhwatal iman a'azani Allah. Ya. Wa kana min lutfihi wa husni khuluqihi ma'a ahlihi annahu yumakkinuha minal la'bi. Ya. Di antara bentuk kelembutan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan keharmonisan rumah tangga Rasul dan romantisme Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap istri dan anaknya adalah membiarkan istrinya ya sesekali dia ikut berkumpul bersama wanita-wanita ya di zaman itu ngobrol duduk bersama dengan mereka, tapi tidak tiap hari ya, tapi bukan menghabiskan waktunya ya untuk berada di luar rumahnya. Ya, dan itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahuinya, kan Rasul mengizinkan. Ya. Muslimin saat ini, kaum muslimah saat ini, ya setelah suaminya pamitan untuk bekerja, maka apa? Istri ngucim pintu, lalu kemudian istrinya datang ke rumah tetangga, ngobrol dari pagi sampai sorenya. Sore hari pada asar sampai menunggu suaminya, dia duduk-duduk di depan rumahnya, ngobrol dengan wanita-wanita yang ada, sehingga habis waktunya, tidak zikir, tidak baca Al-Quran, tidak baca buku. Ya. Hanya karena nunggu suaminya datang, maka kemudian apa? Keluar dari rumahnya, ngobrol. Kita dapati kalau misalkan di berbagai macam perumahan-perumahan di kita, ya entah pagi hari, entah sore hari, kemudian banyak kaum wanita duduk-duduk di depan rumahnya, segera untuk ngobrol dan yang lainnya. Boleh ngobrol kepada mereka sesekali. Ya, tapi perbanyak untuk berada di dalam rumahnya, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Qur'anul Karim, salat dan salat setelah pekerjaan rumah tangga selesai. Tidak disibukkan untuk bisa berbicara, ngobrol dengan yang lain-lainnya. Ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk romantisme Rasul dengan istrinya juga, ada Rasul ketika mengajak safar salah satu istrinya itu bercanda dalam perjalanannya. Ya, tidak kaku. Ya, tidak diam. Tapi bercanda, berbicara dengan penuh kelembutan, dengan penuh keasyikan, ya, berbicara. Ya. Ini dalam safarnya. Bahkan kadang-kadang apa? Kadang-kadang ya ketika singgah pada satu tempat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak istrinya untuk berlomba jalan lebih cepat. Siapa yang lebih cepat? Sebagaimana dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah pernah ya diajak oleh Rasul, ayo jalan mana yang lebih cepat, ya atau lari. Ya, lebih cepat.
Nah, ikhwatal iman, a'azani Allah. Hal-hal seperti inilah yang mestinya kita terus kita kaji dan kita kaji. Sehingga apa? Potret kehidupan nyata ini ya betul-betul harus ada pada rumah tangga kita. Ketika sang teladan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan perkara ini, maka inilah yang harus terus kita latih. Ilmu bukan sekedar untuk apa? Pengetahuan. Tapi ilmu ini adalah bagian daripada suatu petunjuk. Ilmu bukan hanya sekedar untuk pengetahuan, tapi ilmu ini adalah bagian daripada apa? Sesuatu yang akan menunjukkan kita kepada kebaikannya. Jadi ketika kita sudah mendapati ilmu ini, kita amalkan. Bagaimana ya potret kehidupan rumah tangga Rasul di malam harinya diisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada hak keluarga untuk tidur. Ya, ada hak badan dirinya untuk tidur bersama keluarganya. Kemudian siang hari kadang puasa juga kadang tidak. Ya, dan tetap mengurusi rumah tangganya. Nah, inilah ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya, sedikit daripada ya potret kehidupan Rasul dan romantisme Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, semoga dengan apa yang sedikit ini memberikan manfaat ya dan bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya ya, yang kita ya haus akan petunjuk-petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dalam membangun rumah tangga yang saleh, rumah tangga yang membahagiakan kita semua insyaallah. Demikian ikhwatal iman, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya semoga ya kita semua diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan dari setiap apa yang kita baca dari sirah atau perjalanan hidup Rasul, terutama dalam masalah rumah tangga ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tafadhol Bang Iwan. Pada pagi hari ini kita beralih pada sesi tanya jawab, Ustaz. Kami mengajak kembali pada pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin berinteraktif secara langsung, Anda bisa menghubungi nomor 021891061135 atau juga bisa di nomor 081190079112. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat dan WhatsApp, Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda di nomor 081190079113. Kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan materi kajian kita pada pagi hari ini. Baik, Ustaz, ada penanya dari WhatsApp dulu, Ustaz ya. Dari Ibu Rianti, Ustaz di Cikarang. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimanakah dengan wanita yang berlomba-lomba berpakaian syar'i namun pakaian tersebut diperindah dengan aksesoris model yang dibuat sedemikian cantik, manis dan menawan oleh para produsen baju, Ustaz? Mohon nasihat, Ustaz. Ya, kalau kita kembali kepada hijabul mar'ah, ya, hijab al-mar'ah, pakaian ya wanita muslimah yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani dalam buku beliau ini, maka kita akan dapati pakaian wanita atau pakaian kita ya, pakaian kita atau pakaian muslim itu dan muslimah secara khusus, usahakan bahwa pakaian itu tidak trendy-trendian. Ya. Jadi ada mulubsi ya libas syuhrah. Tidak menggunakan pakaian syuhrah. Pakaian yang trendy. Trendy ini tren berbusana ini kadang memang sengaja dibuat oleh para produsen ya. Agar nampak cantik seperti ini. Nah, itu saya kira kalau hal itu melahirkan kita dapati ya, kemudian orang berbangga dengan baju tersebut ya, kemudian kecantikannya ditampakkan ya di hadapan orang lain, maka produsen itu juga mendapati dosanya ya, produsen itu mendapati dosanya karena dia memfasilitasi muslimah yang sudah diajarkan untuk berpakaian tidak mengikuti trendian seperti itu ya, lalu kemudian apa? Dia gunakan ya
entah pakai list yang terlalu ya atau berdiri yang terlalu nampak, ya, manik-manik pada baju yang terlalu nampak misalkan, sampai kemudian memicingkan mata kaum laki-laki yang melihatnya. Ya, semua laki-laki terarah untuk melihatnya. Lalu jangan pernah kita mengatakan ya salah sendiri matanya laki-laki, tidak demikian. Ya, karena apa? Ya karena Anda sendiri atau wanita sendiri ketika berpakaian itu sudah ada niatan dalam hatinya bahwa apa? Dia ingin dilihat oleh orang lain. Ya. Mungkin ada sedikit yang memang saya berpakaian itu untuk menjaga kehormatan diri saya gitu. Ya, tapi ada yang menjaga apa ya, ada yang tidak menjaga. Yaitu dengan memang ingin memperlihatkan kecantikan dirinya di hadapan orang lain, ingin orang lain itu melihatnya, bukan hanya kepada kaum wanita, tapi ingin ada keinginan laki-laki juga melihatnya. Ini bukan masalah suuzon atau tidak. Ya. Karena tentunya kalau kita berpakaian dengan berpakaian kita ya, lillahi tabaraka wa ta'ala, ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka justru kita sebagai seorang muslimah ingin menyembunyikan ya kecantikan dirinya itu hanya dengan berpakaian yang lumrah saja, yang biasa. Ini bukan soal masalah harga, gitu ya. Dengan model yang biasa saja bisa harga lebih tinggi juga banyak, seperti itu. Ya, harga misalkan apa? Ya, harga baju bisa 5 juta, bisa 4 juta, bisa 3 juta dengan model yang biasa saja. Yang penting pakaiannya itu apa namanya? Dia nyaman di kulit. Ya, meskipun dengan model yang biasa saja. Ada kalanya juga kita dapati yang penting ingin tampil cantik, tapi pakaiannya itu bahannya murah, gitu ya. Yang pada akhirnya kemudian juga hanya casingnya saja, ya, hanya menang tampilannya. Tapi kemudian pakaian itu tidak nyaman dipakai dalam waktu yang lama dan yang lainnya. Pada seorang muslim, seorang muslimah itu, ya, ketika dia berpakaian, dia harus menanamkan keikhlasan dalam dirinya. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Saya hanya ingin dilihat oleh Allah. Kan itu ikhlas namanya. Ikhlas itu adalah nisyanu nadratil khalqi bidawami nadratil khaliq. Ikhlas itu adalah apa? Melupakan pandangan manusia dan hanya ingin selalu dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas. Jadi kalau kita berpakaian itu ikhlas, berbusana ini ikhlas, tidak perlu ada saya ingin dilihat sama orang, sama si fulan, sama fulanah dan yang lainnya. Bahkan bila perlu kita menyembunyikan ketika ada orang bertanya kepada kita, Masya Allah pakaian kamu modelnya sederhana, tapi kayaknya kainnya bagus, kira-kira harganya berapa? Dengan tidak bermaksud kita berbohong dan yang lainnya, kita sampaikan apa adanya. Alhamdulillah saya suka dengan model yang biasa saja. Yang penting bagi saya nyaman di badan kita, dan ini saya pilihkan ya kain seperti ini. Ya, baju ini memang sederhana, tapi sederhana dari modelnya, tapi alhamdulillah nyaman di kulit kita. Ya, harganya 2 juta misalkan. Harganya 3 juta. Mungkin orang mengatakan bahwa baju kamu memang bagus, sepertinya modelnya juga bagus, ya banyak orang suka. Ya, mata banyak yang lihat kepada Anda gitu, tapi mungkin bahannya ya agak kasar, bahannya panas dan macam-macamnya. Ini salah satu contoh ya. Jadi kalau kita sebagai seorang muslimah itu adalah sebelum kita berpakaian, ya kita berusaha, kalau bahasa orang sekarang, klik terlebih dahulu dengan Allah Jalla wa Ala. Kalau kita berpakaian ini kita harus klik dulu kepada Allah. Ya, ini Allah ini suka nggak dengan pakaian yang akan saya kenakan? Ya, mengenai orang-orang yang melihatnya itu nomor 2. Tapi saya dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allah suka nggak dengan pakaian yang saya pakai? Lalu kemudian dia melihat manik-manik yang ada pada pakaiannya itu akan mengganggu nggak? Akan banyak mengarahkan mata orang kepada kita atau tidak? Ya kan? Nah, dari sinilah kita coba, ya, seorang muslimah harus punya jiwa yang seperti ini. Ya. Jangan terbawa oleh oleh emosi trendian seperti itu khawatir itu masuk ke dalam libas syuhrah, pakaian ya trendian yang itu dilarang dalam agama kita. Ya, saya kira kalau trendian juga itu yang kasihan itu adalah ya suaminya. Karena namanya trendian itu punya waktu.
Bulan ini modelnya seperti ini, bulan depan nanti bisa ganti lagi, bulan depan bisa ganti lagi. Akhirnya apa? Terus tiap hari gitu. Tiap hari menjelajahi trendy atau syuhroh daripada libas kita itu. Karena tujuan produsen ataupun pembuat ini ya memang untuk mengambil keuntungan. Ya, nah kita itu dijadikan oleh para produsen itu sebagai itu ya, yang harus keluar uangnya untuk terus membeli sampai baju kita di lemari itu udah nggak muat lagi. Ya, ini adalah cara pandang kita terhadap libas pakaiannya. Allah Taala a'la wa a'lam. Jawabannya semoga dapat dipahami oleh penanya. Kita beralih pada pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari hamba Allah di Pebayuran, Ustaz. Dia bertanya, apakah berkewajiban untuk seorang wanita menafkahi kedua orang tua setelah menikah yang wanita ini tidak mempunyai saudara laki-laki, Ustaz? Syukron. Tafadhol, Ustaz. Ya, jika kita mendapati bahwa orang tua itu adalah orang yang paling kita baktikan, ya. Orang tua itu adalah sosok manusia yang luar biasa, yang saya kira seumur hidup kita, ya, kalaupun kita punya uang yang banyak, itu tidak akan bisa menebus dari kebaikan dari orang tua kita. Kalaupun kemudian kita sudah berkeluarga, ya, dan kita memang mampu untuk tetap memperhatikan orang tua, maka tidak perlu ragu. Itu bagian daripada kebaikan yang Allah akan kirimkan melalui kita. Perhatikan orang tua, nafkahi mereka. Ya, nafkahi mereka. Minta kepada suami untuk berbagi sedikit rizkinya. Yang Allah titipkan rizki itu melalui dia. Dulu sebelum nikah, seorang wanita ini dia bekerja. Dulu sebelum menikah ini, wanita ini dia punya penghasilan. Punya rizki yang memang Allah berikan kepadanya. Tapi setelah menikah ini karena apa? Ya karena ada keterikatan dengan akad. Mitsaqun ghalidha. Ikatan yang sangat kuat. Ketaatan yang dituntut ya dalam syariat kepada sang suami. Maka saya hanya mengatakan kepada para suami, ya, perhatikanlah nasib mertua-mertua kalian. Nafkahilah mereka, sayangilah juga mereka sebagaimana mereka, ya, sebagaimana kita menafkahi juga ayah dan ibu kita. Nggak mungkin kita mengambil seorang wanita untuk dijadikan istri kita, diambil pada usia yang dia sebelumnya, ya, sejak bayi, sejak dalam kandungan, bayi, masa kanak-kanak, sampai remaja, sampai dewasa, orang tua telah banyak membiayai mereka, ya, lalu kemudian setelah masa pernikahan diberikan kepada kita seorang laki-laki, lalu kemudian kita menutup pintu rizki baginya. Ya, maka tolong perhatikan para suami ini untuk memperhatikan hak-hak dari mertuanya. Yang anaknya kita ambil untuk mendampingi hidup kita. Jangan bakhil kepada mertua. Karena saya yakin bakhilnya seorang suami kepada mertuanya akan membuat rumah tangga tidak bahagia. Istri yang tidur bersama dengan kita, hidup bersama dengan kita, duduk di sofa bersama kita, akan memandang kita dengan sebelah matanya. Yang dia akan melihat ini suami saya adalah suami yang hanya mau dengan saya saja, tapi orang tua saya tidak pernah diperhatikan. Maka ada hati yang tersembunyikan, hati yang tersakiti, yang disembunyikan oleh seorang istri. Untuk itu, perhatikan nasib para tua kita, wahai para suami, sebagaimana Anda memperhatikan siapa? Memperhatikan ya ayah dan ibumu. Ya, demikian bisa saya sampaikan. Syukran jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Beralih ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari WhatsApp lagi. Dari hamba Allah di Karawang. Bismillah, Ustaz, izin bertanya. Suami mengalami perubahan mendasar, merubah cara memperlakukan istrinya, melakukan yang diharamkan, jarang sekali memberikan perhatian kepada istri. Maka apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri? Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, setiap kita seorang muslim atau muslimah, ya memang kita manusia. Tidak lepas dari sebuah kesalahan dan dosa. Tapi ada kewajiban-kewajiban dasar yang harus ditunaikan oleh kita. Pertama, bahwa seorang suami maupun istri punya kewajiban yang sangat mendasar untuk tetap menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rumah tangga itu harus dibangun di atas dasar ibadah, kecintaan kepada Allah. Suami cinta kepada ibadah, istri cinta kepada ibadah. Yang masing-masing juga kemudian yang mengajak pasangannya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkannya apabila ia lupa. Seorang suami mengingatkan istri apabila istri itu lupa beribadah kepada Allah. Seorang istri mengingatkan suaminya apabila suami itu lupa tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hak-hak dasar yang harus ditunaikan. Ketika rumah tangga dibangun oleh mereka berdua, lalu kemudian tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, buat apa rumah tangga yang seperti itu? Di awal pernikahan mereka kemudian baik-baik, ya, tapi kemudian ketika ada masalah lalu keluar dari apa? Keluar dari keadaan yang semula. Yang tadi suami itu rajin sholat, kemudian tidak sholat lagi. Yang tadinya rajin puasa, dia tidak puasa lagi. Yang tadinya gemar bekerja, lalu kemudian sekarang menganggur, dan yang lainnya. Perubahan-perubahan yang dasar seperti ini harus dikembalikan kepada fitrahnya. Fitrah seorang muslim adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah seorang muslim adalah bekerja. Dan karena Nabi Daud alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam adalah apa? Makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Tidak berusaha untuk meminta-minta kepada manusia. Begitu juga para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain ketika mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah. Abdurrahman bin Auf ditawari oleh seorang sahabat Ansor bahwa ini ada uang, silahkan manfaatkan uang ini. Tapi beliau mengatakan, adakah pasar? Di mana pasar? Dia tidak menerima pemberian seperti ini karena dia ingin memakan dari hasil jerih payah sendiri, usaha dia sendiri. Maka datanglah ke pasar. Menjadi kuli panggul terlebih dahulu, menjadi ini, dan yang lainnya. Kehalalan itulah yang kemudian kita dapati untuk apa? Untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Jangan kemudian ketika ada masalah dalam rumah tangga, lalu kemudian apa? Berbalik sampai 180%. Ya, yang tadinya lembut jadi kasar, temperamen. Ya, memukul, menendang, mencaci maki, membuli, dan yang lain-lainnya. Wal'iyadzubillah. Ya. Anda manusia atau bukan manusia? Pertanyaannya kan begitu. Jadi perubahan-perubahan seperti ini itu harus diingatkan kembali. Hendaknya beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian apa? Perbaiki rumah tangga tersebut. Nah, demikian. Kita boleh kembali ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Penanya dari Ummu Maryam, Ustaz, di Bekasi. Ustaz, bagaimana menciptakan kebahagiaan di dalam rumah, di dalam situasi belajar daring atau online seperti sekarang ini? Karena udah mulai online, Ustaz. Di mana kebanyakan ibu-ibu stres dengan kondisi belajar di rumah. Silakan, Ustaz. Para ummahat, a'azanallahu wa iyyakum, ya, para kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ya, tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali apa? Allah telah takdirkan 50.000 tahun ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Musibah-musibah itu ada yang datang begitu cepatnya, lalu pergi begitu cepat. Ada yang musibah itu datang kepada kita terus berkelanjutan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sampai Allah lah yang maha mengetahuinya. Ya, dengan musibah ya seperti ini, kita telah banyak kehilangan dari saudara kita, orang terdekat, dan yang lainnya. Dan semua itu juga atas izin Allah. Tidaklah Allah menurunkan penyakit, kecuali Allah akan menurunkan obatnya. Tinggal kita terus bersabar. Semampu yang bisa kita lakukan, fattaqullaha mastata'tum. Allah semampu diri kalian. Dan bersabar adalah salah satu ujian ketakwaan kita. Ketika kita mendapati anak-anak kita berada di rumah kita, ya, tidak berada di sekolah, tanamkan dalam diri kita, memang inilah kewajiban kita sebagai orang tua. Bukan kewajiban sekolah, bukan kewajiban lembaga pendidikan. Tanamkan dalam diri kita bahwa anak kita kalau soleh itu manfaatnya adalah untuk kita. Ketika kita berada di dalam kubur, anak kita lah yang akan mendoakan kita. Jangan merasa beban dengan pendidikan ini. Jangan merasa beban mau daring, mau online, mau apa saja istilah-istilah yang ada saat ini. Ya, cintai anak dengan keikhlasan, dengan sepenuh hati kita. Berikan pendidikan yang terbaik untuk anak kita. Harapan yaitu adalah apa? Kita memiliki anak yang soleh dan anak kita akan mendoakan kita.
Jadi jangan merasa beban dengan adanya daring, online, dan yang lainnya, semampu yang bisa kita lakukan. Nasihat yang baik. Mengajarkan anak kita bukan tugasnya ke sekolah, bukan tugasnya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan, lembaga sekolah, ataupun pesantren, yang lainnya itu adalah apa? Sekedar membantu. Ya, sekedar membantu orang tua. Ya. SPP yang diberikan itu adalah tidak akan pernah bisa membayar besarnya ilmu. Ya, yang diberikan kepada siapa? Diberikan kepada anak-anak putra-putri kita. Ilmu tidak bisa dibayar dengan apa? Dengan uang. Sebagaimana memang kita ngambil ilmu dari Allahu Jalla fi'ula, ya. Yang kita dengan banyak mengambil ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ayat Al-Quran, dari hadis Rasul secara gratis. Itulah ilmu yang diberikan ya oleh lembaga pendidikan dan yang lainnya. Ya. Akan tetapi kita di sini terkadang kita merasa bahwa anak kita dengan banyak di rumah memang ada perubahan-perubahan, ya banyak juga perubahan ke negatif. Yang tadinya tidak paham tentang handphone jadi sekarang paham tentang handphone. Yang tadinya tidak ada internet sekarang harus pakai internet dan yang lainnya. Kalaulah ini kita katakan musibah, ya kita musibah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, apabila musibah ini menimpa kita maka tidak ada perkataan lebih baik kecuali kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi 'abdun. Sesungguhnya ya, kita ini bagi Allah adalah hanya seorang hamba yang dititipi oleh Allah seorang anak. Anak ini adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau kita tidak menjadikan kesempatan untuk mendidik anak ini dengan kesolehannya, bisa saja kepada yang lain, maka kita hilang kebaikan dari diri kita. Ya, kalau kita misalkan ya tidak mau memberikan kebaikan kepada anak kita dengan pendidikan yang baik kepada mereka, maka Allah akan menggantikan, akan mengirimkan dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain untuk memberikan kepada anak kita kebaikannya. Tapi pahala kita tidak mendapatinya. Sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan. Ikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau keadaan daring, mau apapun. Karena memang ini adalah tugas kita sebagai orang tua. Harapannya adalah surga Allah, harapannya adalah pahala dari Allah, harapannya adalah doa yang akan dibacakan oleh anak kita, disampaikan oleh anak kita untuk kita kelak pada hari, di mana amal-amal soleh itulah yang kita harapkan pada saat manusia sudah di dalam kuburnya. Itu harapan kita. Maka terkadang kita mengingatkan anak kita dimarahin, kita mengingatkan anak mengangkat suaranya lebih tinggi dari kita. Kita hanya hanya mengelus dada kita. Anak yang kita lahirkan dengan susah payah, anak yang kita berikan makan dan minumnya. Tapi kenapa perkataannya itu menyakitkan hati kita? Ya Rabb, ikhlaskan hati ini. Ikhlaskan hati ini. Jadikanlah dia terus menjadi anak yang soleh. Ya, anak yang terus akan nanti kebaikannya akan sampai kepada kita. Saya kira tidak ada contoh kedurhakaan anak ya kepada orang tua yang membuat ya paling sabarnya yaitu Nabi Nuh alaihissalam terhadap anaknya. Nabi Nuh, kesabaran Nabi Nuh dari anaknya, kedurhakaan anaknya. Ada contoh yang seperti itu. Tapi ya, tetap Nabi Nuh terus bersabar. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan kesabaran dalam hatinya, dalam jiwanya menghadapi anak ini. Ya. Nah, ikhwatul iman azani Allah, kembali kita sampaikan bahwa musibah ini Allah pasti melihat kita. Allah pasti mengawasi kita. Allah sayang dengan kita. Ya, maka jaga anak kita, jaga kesolehannya, semampu yang bisa kita lakukan terus dan tidak berhenti dalam doa di suasana musibah seperti ini. Jangan pernah berhenti untuk berdoa kebaikan diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita dalam keadaan seperti ini. Ya, wallahu taala a'lam. Ustaz Jazakallahu khairan atas jawabannya. Ada penelpon, silakan. Ya, halo. Baik, terputus. Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari pemirsa YouTube, Ustaz. Apakah boleh seorang istri menghadiri kajian agak jauh tanpa suami karena suami kerja dan sistem kerjanya off, Ustaz? Silakan, Ustaz. Iya. Pertanyaannya adalah agak jauh yang memanai masuk dalam kategori safar atau tidak, ya. Kalau dalam kategori safar, maka hendaklah itu tidak dilakukan oleh kita kecuali bersama suami kita atau bersama mahram kita.
bersama suami kita atau bersama mahram kita. Kita ajak ayah kita atau kita ajak misalkan saudara kita, abang kita atau adik kita, atau kita ajak anak kita yang laki-laki yang sudah balik untuk menjadi teman dalam perjalanan kita. Tidak sendiri. Tidak sendiri. La tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin. Tidaklah, ya, atau janganlah seorang wanita bersafar kecuali dengan mahramnya. Ya. Jadi jauh di sini apakah jauh itu dalam safar atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang ya jauhnya itu adalah jauh dari rumah kita tapi tidak masuk dalam kategori safar. Ya, tidak masuk dalam kategori hukum-hukum safar. Maka ya tentunya selama suami kita mengizinkan, ya selama suami kita mengizinkan, ya, dan suami tahu bahwa kita ngajinya di tempat ini, ustadznya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya ustadznya adalah mengajarkan kebaikan, melatih ketakwaan dan yang lainnya, maka boleh-boleh saja dia, ya boleh saja untuk hadir di majelis ilmu tersebut, tapi tetap harus izin kepada suaminya, ya. Allahu taala a'lam. Kita terima penanya dari telepon, Ustaz. Silakan. Ya, halo. Halo, silakan Pak. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Tasli dari Bandung. Nah, Ustaz. Silakan pertanyaannya Pak. Langsung. Barakallahu fiik. Di bulan Rajab ini ada orang yang mengatakan istilahnya Rajaban atau apalah. Nah, sebetulnya ini gimana Ustaz menanggapi masalah ini? Jazakallah. Terima kasih Bapak yang di Bandung. Silakan Ustaz langsung jawabannya. Iwan, saya tidak terlalu menyimak ya. Ini apa? Terkait ini saat ini kan masuk bulan Rajab. Seringkali kaum muslimin melaksanakan amalan-amalan di bulan Rajab dengan istilah Rajaban, Ustaz. Apa hukumnya terkait hal tersebut, Ustaz? Silakan. Ya, ikhwatul iman azanillah, kita dapati fa inna khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab ya banyak mengamalkan puasa. Ya, banyak mengamalkan puasa. Ya, puasa sunnah yang ia lakukan. Ya, bisa puasa Senin Kemisnya terus ditunaikan atau puasa Ayyamul Bidnya. Ya, banyak berpuasa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Ya, tapi tidak mengkhususkan, ya, dalam artian apa? Ini disebut dengan salatul raghaib misalkan, ya, atau dengan yang lain. Kalau kita mau puasa, ya 1 bulan penuh, ya bulan Rajab, bulan Sya'ban puasa 1 bulan penuh, ya untuk latihan menyambut tibanya bulan Ramadan, ya boleh-boleh saja, ya hanya saja jangan membebani diri sesuatu yang akan menyulitkan diri kita. Cukup bahwa puasa Senin dan Kamis itu ada puasa yang bagus. Atau kalau kita mau terus melatih ya puasa Nabi Daud. Dari Rajab ini puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Terus sampai kemudian mendekati ya awal Ramadan, kita di akhir-akhir Sya'ban kita berhenti. Ya. Itu yang dilakukan. Banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak mengkhususkan dengan nama-nama tertentu. Dari ibadah yang kita tidak mendapati ya kejelasan daripada nas dalilnya dan yang lainnya, ya kita perbanyak tilawah Al-Quran, kita perbanyak salat sunnah, ya mau salat tatawu yang mutlak atau yang muqayyad, ya yang muqayyadnya itu muakkad atau ghairu muakkad tetap kita lakukan, ya salat 12 rakaat misalkan yang muakkad tunaikan pada kita 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, ya 2 rakaat pada maghrib, 2 rakaat ba'da isya, 2 rakaat sebelum subuh misalkan. Lakukan itu terus. 12 rakaat saja kalau dilakukan oleh kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini. Ya, maka luar biasa pahalanya. Di hari-hari biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa yang melakukan salat 12 rakaat itu. Ya, maka bunyalahu baitun fil jannah, akan dibangunkan baginya satu rumah di dalam surga Allahu Jalla fi'ula. Ya. Hindari pada kita itu adalah ibadah yang anget-angetan. Ya. Jadi kun robbanian wala takun rojabanian. Ya, kun robbanian wala takun rojabian. Jadilah kamu itu orang yang robbani. Robbani itu adalah Orang yang terus dia beribadah. Ya, orang beribadah
bukan hanya pada momen-momen tertentu. Ya, ibadah terus. Sholat sunnah mutlaknya, sholat puasa sunnahnya, Senin Kemisnya, Nabi Daudnya, itu silakan. Ya, lakukan itu sebagai apa? Ya, isti'dadan, sebagai persiapan. Ya, untuk apa? Menyambut tibanya bulan suci Ramadan. Insyaallah tabaraka wa taala ketika Ramadan itu tiba, kita sudah biasa sholat malam 11 rakaat dari apa? Dari sholat tahajud dan witirnya. Kita sudah terbiasa puasa. Sehingga apa? Jiwa kita, badan kita sudah terbiasa melakukan kebaikan-kebaikannya. Ya. Nah, ini maksud daripada apa? Daripada ibadah kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Bukan ada fadilah, keutamaan tertentu, keutamaan dan yang lain-lainnya. Ya, ini yang kita dapati dari nasihat para ulama bagaimana menyambut Ramadan 2 bulan sebelumnya, itu di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, yaitu dengan apa? Memperbanyak ibadah kita kepada Allah, memperbanyak sholat malamnya, memperbanyak sholat sunnahnya, memperbanyak puasa sunnahnya, sodakohnya, itu dilakukan kita untuk apa? Persiapan menyambut tibanya bulan suci Ramadan, di mana itu adalah musimul khair, musim kebaikan yang Allah bukakan lipat ganda pada Ramadan. Kalau di bulan ini tidak terlatih oleh kita kebaikannya, kalau di bulan Sya'ban tidak terlatih di bulan kebaikan kita di 2 bulan ini, maka kadang-kadang kita akan sulit mendapati kebaikan di bulan Ramadan itu. Mungkin Ramadan tiba dengan kita, Ramadan itu hanya sekedar apa? Menggugurkan kewajiban Ramadan kita. Kenapa? Karena kita tidak berusaha memperbaiki persiapan kita menyambut apa? Menyambut tibanya bulan Ramadan dan Sya'bannya. Ya, itu. Jadi amalan yang dilakukan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, amalan yang biasa, yang kita lakukan sehari-hari, cuma lebih ditingkatkan lagi, lebih disemangati lagi. Sholat malamnya, puasa sunnahnya, sodakohnya itu dilatih. Agar ketika memasuki Ramadan kita sudah siap. Itu maksudnya. Ya. A'la. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bisa dipahami oleh penanya. Baik, itu merupakan pertanyaan terakhir Ustaz, barangkali ada ikhtitam yang Ustaz akan sampaikan. Silakan Ustaz. Nah, ikhwatul iman azani Allah. Ya, termasuk kita menjadikan potret kehidupan Rasul dalam berumah tangga juga adalah apa? Ya, ketika Rasul mengajarkan kepada para sahabat, ya, dan itu diikuti oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para ulama, bahwa bahkan 6 bulan sebelum tibanya misalnya bulan Ramadan, mereka juga banyak berdoa. Berdoa kepada Allah semoga usianya disampaikan ke Ramadan penuh dengan ibadah. Begitu juga kita rumah tangga. Ya. Rumah tangga yang dibangun di atas kebaikan ini, ya, dan akan menyambut Ramadan itu, maka jadikan Ramadan ini adalah apa? Sebagai momentum bagi kita untuk mencari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Persiapkan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini, ya, rumah tangga yang baik dengan apa? Menanamkan kebiasaan-kebiasaan ibadah di dalam rumah, ibadah yang sunnah, puasa yang sunnah dan lainnya. Semoga ketika memasuki Ramadan juga rumah tangga kita adalah rumah tangga yang diberkahi oleh Allahu Azza wa Jalla, ya, dan lihat inilah pendidikan dari kehidupan Rasul bersama para keluarganya, istrinya dan juga anak-anaknya. Semoga hal ini bermanfaat. Kembali insyaallah tabaraka wa taala kita potret rumah tangga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kesempatan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan pada Ustadz yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan jazakumullah khairan pada pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada yang telah setia menyimak program kajian Hasan TV khususnya pada pagi hari ini. Kami mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak dapat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada program kajian Fikih Usroh setiap hari Selasa jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. Terakhir kami selaku yang bertugas mohon maaf apabila terjadi kesalahan selama kajian ini berlangsung. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.